dari Islam, yang ada kita mengembalikan beban dan belenggu di pundak kita, Pak. Justru hadirnya Rasulullah Muhammad SAW itu untuk melepaskan semua beban itu dalam semua konsep kehidupan. Bukan hanya pendidikan, ini pendidikan salah satunya. Terus nanti gimana Pak cara yang ngajar? Nah, itu nanti di belakang kita bicara. Supaya kita tahu bahwa Islam begitu luar biasanya, beban-beban semua. Itu semakin kita ini mengikuti konsep yang tidak dari Rasul, Pak. Belum lagi nanti gini, konsep itu ganti pemimpin, ganti kebijakan. Ini negara ini, Pak, khas negara ini. Saya nggak tahu kalau di Rio ya, kalau selama merah putih saya kira masih sama. Iya Pak, kenapa saya bilang seperti ini? Saya kasih contoh karena saya dulu di Saudi. Di Saudi itu Pak, kurikulum nggak pernah berubah. Dari TK sampai S3 tidak pernah berubah karena dulu konsep ini didudukkan oleh para ahli, para ulama. Untuk mengubahnya harus duduk orang yang sama, dengan kualitas kapabilitas yang sama, siapapun rajanya, siapapun menterinya nggak boleh mengubah kurikulum pendidikan. Karena itu dulu telah dihasilkan oleh orang-orang yang telah diakui kapabilitasnya segala macam. Ini contoh kan? Kan enggak kan? Jangan ganti menteri, Pak. Ganti lurah beda kebijakan nanti kan? Pendidikan ikut-ikutan, Pak, akhirnya. Beberapa hal memang baik, Pak. Tapi kan kasihan banget, Pak. Ganti lagi. Zaman saya SD, Pak. Dulu ada istilah CBSA. Zaman saya SD. SD, Pak. Ya, SMP gitu. CBSA. Cara belajar siswa aktif. Wah, nggak cocok, ganti lagi. Kan? Ganti lagi. Sekarang apa, Bu, istilahnya? KTSP. KTSP mau diganti lagi, Bu. Itu udah siap-siap kan? Udah siap pusing lagi. Udah diganti? Ganti lagi. Nanti ganti lagi, Bu. Ganti lagi nanti. Ya kan, siap-siap. KTSP aja kemarin guru-guru pusing dan belum menguasai. Kira-kira gitu kan. Ganti lagi konsepnya. Ya, pusing lagi, Pak. Sudahlah, Bu. Pokoknya kalau bukan dari Islam konsepnya menyulitkan dan menyusahkan. Kan bagus, Pak. Nah, Islam pasti lebih bagus. Ya kan? Pasti lebih bagus, Pak. Kita tidak mendapatkan itu nanti. Ya. Kita akan muter gitu, Pak. Dari mulai Syawal, Pak. Bulan Syawal kemarin tuh. Saya mencatat beberapa statement Pak Menteri Pendidikan bagus sekali. Tapi ini kontroversi di kalangan dunia pendidikan yang sudah tadi kemakan oleh guru-guru besar tadi itu. Statement pertama yang beliau keluarkan di Syawal itu gini. Apa iya anak-anak kita belajar kurikulum sebanyak ini? Sampai kalimat terakhir kemarin yang keluarkan bukan Pak Menteri tapi di stafnya saya lupa di Kemendiknas kalau saya tidak salah. Sampai bahasanya gini, punggung anak kita ini memar gara-gara bawain buku. Sampai begitu bahasanya sudah sampai begitu, Pak. Apa iya SD berapa kurikulumnya, Bu? SD kelas 1, 2, 3 berapa jumlah ini ya? Jumlah pelajaran. Enggak salah, Bu. Ini SD mana, Bu? SD 12 ya, Bu? 12 pelajaran. Insyaallah 12 pelajaran. SD kelas 1 ya masih ingusan, kadang-kadang pipis di celana masih 12 pelajaran. 9 pelajaran. 9 pelajaran. Kelas 3 yang 12 ya, Bu? Kelas 3 mana 12 pelajaran. Bayang nggak tuh, Bu? Ada yang akhirnya konsep tambal sulam begini, Pak. Saya ini Pak ingin bagus agamanya. Terus gimana caranya? Ini Diknas, ini Depak. Berapa jumlah pelajaranmu kalau gitu, Nak? Kayak itu, Pak. Ya kan, bisa dibayangkan, Pak. Betapa Islam itu semua konsepnya adalah konsep yang mudah, tapi hasilnya dahsyat. Sekali lagi nanti kita akan lihat beberapa hal ya. Baik, lanjut. Ada juga statement yang kedua yang disampaikan Pak Mendiknas ini, karena ini bagus saya sampaikan sekali, ini bagus sekali. Ya, tapi ini akan menimbulkan kontroversi lagi, Pak. Beliau mengatakan begini, hukuman fisik itu sesuatu yang boleh. Ya, loh ini alhamdulillahnya Pak Menteri Pendidikan kita ini bukan orang politik, Pak. Mohon maaf saya tidak mencederai orang politik, tidak. Maafkan saya karena gini, tidak ada kepentingan karena beliau dulunya rektor segala macam. Jadi kan sejarah pendidikannya jelas orang akademisi. Ya. Jadi kemudian ketika bicara betul-betul dia orang yang terjun di dunia itu. Jadi dia tahu persis sampai peliknya masalah. Jadi
Sampai beliau bilang gitu, betul ada aturannya, betul tidak boleh sembarangan, ya betul bahwa ini harus menjadi pintu paling terakhir hukuman fisik itu. Tapi itu boleh dalam dunia pendidikan. Boleh, makanya para orang tua jangan dikit-dikit lapor Komnas, dikit-dikit lapor Komnas. Itu kalimat beliau, bacakan dibuka di beritanya. Dikit-dikit lapor Komnas, dikit-dikit. Ya kan? Nah, jadi itu nanti juga ada. Islam juga punya pembahasan. Kenapa saya bilang bagus? Karena memang Islam punya konsep itu. Ya. Oh, ini berbicara tentang bahwa ternyata lengkapnya Islam itu luar biasa, Pak. Kita sudah sampai dikasih gambaran besar tentang visi besar. Kalau ditanya gini, Pak. Oke, Pak. Sebenarnya ini kita nyekolahin anak sampai S3 umpamanya atau S1 lah paling enggak, atau SMA minimal umpamanya dia. Emang targetnya apa sih? Target besarnya itu apa, Pak? Bapak Ibu kalau nguliahin anaknya, nak kamu kuliah di mana, di sini yang paling bagus apa gitu ya, universitas apa gitu. Ini bagus-bagus nak, kamu ambil jurusan ini bagus di universitas ini. Sebenarnya ada di otak kita nih apa nih Pak sebenarnya? Pekerjaan. Sepakat nih biasanya nih kalimat pekerjaan ini sepakat ya. Pekerjaan. Nah ini Pak, karena tujuannya kecil, maka pasti hasilnya lebih kecil. Itu pasti. Kerjaan kok kecil Pak? Kecil sekali. Urusan cuma nyari duit itu urusan kecil bagi muslimin. Betul Pak. Ini bukan masalah kaya atau miskin, bukan. Bukan kaya atau miskin ini. Masalah kaya miskin Allah yang memberikan rezeki. Allah yaqbidu wa yabsut. Allah yang menahan, Allah yang melebarkan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu urusan yang kecil sekali. Kecil sekali Pak. Dalam hidup ini. Kalau orang cuma pengen nyari duit pagi sampai sore, gitu ya. Ya Allah Pak, berangkat pagi-pagi. Kalau Jakarta macetnya luar biasa Pak. Gitu ya. Kemacetan yang melelahkan itu. Kalau di sini alhamdulillah tidak ada kemacetan seperti Jakarta gitu. Kita sudah kasihan Pak, lihat keluarga Jakarta itu kasihan sekali. Silakan ditanya orang-orang yang tinggal di Jakarta, itu istri ketemu suaminya kapan, kan? Itu anak-anak ketemu sama bapaknya kapan, ya. Itu ibunya di rumah. Bagaimana kok ibunya ikut keluar rumah? Kebayang gak tuh kapan tuh keluarga ketemu? Begitu ketemu udah loyo, udah lesu, sudah lelah dengan semua masalahnya, udah tinggal meremnya aja, diajak ngomong udah melongo, nggak nyambung gitu kan? Memang begitu. Memang keadaannya sangat rumit seperti itu. Nah, jadi kita bicara tentang memang harus dibangun dari visi awalnya besar gitu, harus jelas. Dan subhanallah, Allahu Akbar. Ketika Nabi menyampaikan itu semua lengkap untuk kita, lengkap sekali untuk kita. Jadi kalau ada yang bilang ini kan Islam itu global Pak, ini kan masa lalu. Nah, ini perlu belajar lebih banyak lagi kita Pak. Kalau sejarah disebut masa lalu, masalah. Apalagi kalau Nabi disebut masa lalu. Ya? Ini kan zaman dulu Pak, waktu kendaraan masih kakinya 4. Onta, kuda. Sekarang kan kendaraan roda 4. Wah ini zamannya sudah berbeda. Lihat kalimat zaman berbeda itu hati-hati Pak. Zaman sudah berbeda, hati-hati kalimat itu. Kalau Bapak Ibu belajar sejarah, Bapak Ibu akan menjumpai kalimat-kalimat para ulama itu. Tidak ada yang baru yang ada di bawah terik matahari ini. Matahari ini kan sama Pak ya? Sama ya? Zaman Rasulullah Muhammad kan juga itu mataharinya. Sebelum Rasul juga itu mataharinya. Tidak ada yang berbeda yang ada di bawah terik matahari ini. Apa maksudnya? Ini hukum sunatullah yang berulang. Pikirannya nyebutnya sunatullah. Orang barat nyebutnya kadang-kadang hukum kausalitas, gitu ya, hukum sebab akibat. Karena kalau begini, kalau begini, kalau diulangi Pak jaya umat, kalau diulangi jatuh Pak umat. Itu kan sudah hukum kausalitas, gitu ya. Jadi zaman manapun sama. Tidak menutup bahwa di zaman-zaman tertentu ada sesuatu yang berbeda, tapi konsepnya sama Pak. Umpamanya begitu betul tadi. Zaman Nabi belum ada roda 4, ya. Tetapi fungsi roda 4 adalah kendaraan seperti kaki 4 tadi itu. Dengan fungsi yang sama maka akan kita bisa menganalisa hal yang sama. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, Rasul sudah menggambarkan tentang visi besar sekali. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad menyampaikan hadis ini dan ini langsung lisan Nabi yang menyampaikan ya. Harus kita ketahui bahwa ini langsung Rasul yang menyampaikan sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang saya merahin itu ada tulisan khilafah ala minhajin nubuwah, yang kedua ada khilafah ala minhajin nubuwah, itu dua kalimat yang diulang oleh Rasul dalam satu hadis beliau. Ya, Nabi menyampaikan 5 urutan zaman. Khilafah ala minhajin nubuwah, mulkan a'dhan, mulkan jabriyah,
sebelumnya Nabi menyampaikan nubuah, khilafah ala minhajun nubuah, kemudian mulkan adhan, mulkan jabrian, baru kembali khilafah ala minhajun nubuah. Para ulama hari ini mengatakan bahwa kita ada di fase 4. Para ulama menganalisa kita ada di fase 4, fase mulkan jabriyah, yang artinya bahwa negeri ini, bumi ini dipimpin dengan tangan besi, dipimpin dengan diktator sekali. Pemimpin yang berkuasa di muka bumi terserah mau ngapain mereka, gitu ya, itu terserah. Jadi kalau di Indonesia pemilu berjalan dengan baik itu dipuji, tapi kalau pemilu itu berjalan dengan baik di Palestina dikudeta. Begitu itu terserah yang punya, pokoknya terserah yang punya bumi sekarang, artinya yang mimpin bumi sekarang ini gitu kan. Yang oleh Ustaz Mustafa semalam disampaikan tidak baik gitu. Ya. Jadi di yang pertama itu khilafah ala minhajun nubuwah, kita lihat. Ya. Nah, khilafah ala minhajun nubuwah, yang ke bawah juga khilafah ala minhajun nubuwah. Satu lagi hari. Oke. Lanjut. Nah, kalau yang atas itu sahabat, mah. Karena setelah fase nubuwah, pas sahabat yang oleh Nabi disebut sebagai generasi kekhilafahan. Khilafah itu adalah kebesaran Islam dengan satu kepemimpinan. Dulu zaman sahabat, manapun negerinya, pemimpinnya ibu kotanya di Madinah dulu. Berganti-ganti, Abu Bakar wafat, ganti Umar wafat, ganti Utsman wafat, ganti Ali radhiyallahu anhu. Jadi ditutup dengan masa Hasan radhiyallahu anhu ajmain. Nah, ini ini fase 5. Nah, pertanyaannya, apakah itu kita yang punya? Apakah kita yang berperan di sana? Apakah anak-anak kita? Tapi mau kita atau anak-anak kita, atau tidak bersama anak kita, ini tetap akan hadir, Pak. Karena janji Rasulullah SAW. Jadi kalau kita tidak mau ikut mendidiknya, dengan pola yang sama yang dihadirkan Nabi, maka ini akan hadir, kebesaran Islam ini akan hadir bersama keluarga-keluarga yang lain, bukan dengan keluarga kita. Kan sayang. Ya. Nah, bayangkan kalimatnya sama. Lihat, yang di atas khilafah ala minhajun nubuwah, yang bawah juga sama kalimatnya. Kalimat yang sama itu, ini karakter Quran dan hadis Nabi, menginspirasikan bahwa caranya, metodenya, isinya, pembelajarannya, sistemnya, segala macam harus sama. Harus sama. Karenanya, dalam konsep pendidikan juga demikian, Pak. Harus sama. Dengan apa? Dengan yang pernah dihadirkan oleh Rasul ketika beliau mendidik para sahabatnya. Bagaimana nanti kita bahas ya. Lanjut. Nah, yang bawah ini beda lagi, Pak. Ini hadis riwayat Ahmad ketika Nabi ditanya tentang dua kota. Ayul madinataini tuftahu awwala. Dua kota ini mana yang ditaklukkan duluan? Konstantiniyah atau Rumiyah, Konstantinopel atau Roma. Ya. Kalau Konstantinopel itu Istanbul sekarang. Dulu namanya Islambul, dulu namanya, terus diganti jadi Istanbul. Dulu aslinya Konstantinopel, ibu kota dari Kristen Ortodoks Bizantium, ini adalah Romawi bagian timur. Konstantinopel itu berarti sudah selesai ditaklukkannya. Nabi menyampaikannya waktu Nabi masih hidup tentu, tapi itu baru bisa ditaklukkan oleh generasi hebat sekali di masa Muhammad Al-Fatih, tahun 857 atau tahun 1453 Masehi. 857 Hijriah atau 1453 Masehi. Nah, itu Konstantinopel. Tetapi sampai hari ini Roma belum masuk Islam, Pak. Betul ya? Nah, itu. Apakah itu adalah kita? Begitu, Pak. Jadi sekarang jelas nih, Pak. Kalau yang di atas itu adalah bahwa bumi ini harus kembali ke tangan muslimin. Semua sistemnya. Yang pendidikan, yang politik, yang ekonomi, yang sosial, yang segala macam, seni, segala macam, semua harus kembali ke Islam. Berarti kebayangkan oleh kita, generasi kayak apa, Pak? Kalau kita ikuti buntut konsepnya tadi itu, konsep Pestalozzi, konsepnya Rousseau, yang ikuti buntut mereka masuk lubang biar kita ikut, mereka masuk jurang, kita ikut masuk jurang. Itu kesalahan kita kalau gitu. Malah gini loh, Bapak Ibu, dirahmati Allah SWT. Makin hari mereka makin tidak puas dengan pendidikan mereka. Kemudian mereka terus melakukan penelitian. Sekali lagi bahwa kitab suci mereka penelitian. Kalau kita ikut-ikutan bahwa penelitian di atas Quran, memang kitab suci kita sudah ganti. Dari Quran ke penelitian. Buktinya Quran ditaruh di nomor 3 tadi, Ustaz ya. Itu kitab sucinya penelitian. Metode